juga perlu kita memelihara jiwa kita. Jiwa, di dalam jiwa itu tentu juga makanan yang halal dan makanan yang baik ya, halalan thayyiban. Nah, itu makanan yang halal dan makanan yang baik agar jiwa kita tenang. Yaitu nafsu mutmainnah, itu jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang tentu pikiran-pikiran juga akan lebih tenang. Yang ketiga, agama kita juga menjaga akal. Kita perlu menjaga akal sehat, artinya akal kita janganlah kita terlibat pada minuman-minuman keras seperti anak-anak muda sekarang itu. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah pagi ini kita berjumpa dalam acara Hikmah Fajar. Dan dalam acara Hikmah Fajar pagi ini alhamdulillah telah ada bersama kita seorang tokoh, seorang profesor, seorang mantan gubernur, seorang pemikir yang banyak sekali menuangkan pemikiran-pemikiran beliau dan terlibat langsung dalam masalah pangan. Beliau adalah Menteri Negara Urusan Pangan dan sekaligus Ketua Bulog, Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Prof atau Pak Ibrahim. Terbiasa di kampus nih, Prof. Iya. Pak Ibrahim, pada kabinet sekarang ini ada satu yang khas yang dengan Menteri Negara, yaitu Menteri Negara Urusan Pangan sekaligus Ketua Bulog. Sesuatu yang tampaknya belum ada sebelumnya. Ya. Niscayalah mandataris mempunyai suatu maksud, mempunyai suatu mission yang dibebankan kepada Pak Ibrahim. Kira-kira kepada pemirsa bisa disampaikan dulu, Pak Ibrahim, apa mission utama dari kata pangan ini, Pak? Saudara Mukadis, memang benar dalam Kabinet Pembangunan 6 ini mandataris Bapak Presiden Soeharto mengadakan Menteri Negara Urusan Pangan. Ini memang belum ada dalam kabinet yang lain sebelumnya. Hal ini tentu ada sebab. Sebabnya adalah memang itu adalah titah daripada GBHN. GBHN 1993 meletakkan dasarnya pada sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini bacaan kita tentunya adalah sumber daya manusia adalah manusia yang mandiri. Manusia mandiri ini adalah manusia yang bisa berpikir ya, dan juga mereka yang bisa bekerja dengan otak dan otot. Nah, oleh karena itu selama ini memang dalam pelita 1, 2, 3, 4 dan kelima yang kita lihat memang konsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Ya. Tetapi belum melihat kepada masalah-masalah yang menyangkut dengan gizi. Nah, oleh karena itu Menteri Negara Urusan Pangan ini mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pangan. Baik itu yang menyangkut karbohidrat atau non karbohidrat, atau baik itu yang menyangkut padi-padian atau umbi-umbian, ataupun itu menyangkut dengan hortikultura, baik juga itu menyangkut ikan dan ternak, bahkan juga pangan olahan. Jadi memang ada perubahan-perubahan orientasi di dalam PJP kedua ini dibandingkan dengan PJP 1. Dalam PJP kedua memang orientasi kita kepada kualitas. Orientasi produksi diiringi dengan orientasi kualitas daripada produksi itu sendiri. Yang kedua, dulu ada zamannya kekurangan. Di zaman masa-masa dahulu, tatkala Orde Baru mulai dibangun, yaitu yang kita juga namakan Orde Pangan, Orde Beras. Sekarang kita alhamdulillah sudah swasembada, sudah cukup beras. Namun di balik itu perlu juga memelihara agar bukan hanya menjaga kuantitas, tapi juga kepada kualitas daripada komoditi pangan ini sendiri. Yang kedua, sekarang orientasi bukan hanya kepada produksi, tetapi juga kepada konsumsi. Konsumsi, dan ini juga kepada diversifikasi daripada konsumsi itu sendiri. Nah,
Dan di dalam Pelita ke-6, sumber daya manusia ini lebih banyak ditekankan kepada agar manusia ini bisa memperoleh gizi yang cukup. Selama ini memang makanan yang dimakan rakyat Indonesia sebagian besar 60% lebih karbohidrat, ya. Kurang kepada protein hewani dan sebagainya. Barangkali untuk pemirsa agar lebih luas, pengertian karbohidrat ini yang dimaksud adalah padi-padian, beras dan sebagainya. Karbohidrat ini ya terdiri daripada padi-padian, umbi-umbian. Dan itu memang hampir semua penduduk Indonesia memakan beras, padi-padian ini. Dan ini konsumsinya sudah melebihi sebenarnya yang diperlukan oleh Pangan Harapan, sesuai dengan Widya Karya LIPI. Sebenarnya kita membutuhkan cukup 50% saja, tapi umumnya masyarakat Indonesia sudah memakan lebih dari 60% lebih. Jadi perlu sekali dalam rangka peningkatan sumber daya manusia ini dikurangi, ditambah kepada pangan lainnya, yaitu seperti protein hewani, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, ikan. Dan ini akan merangsang otak. Makanan-makanan ini merangsang otak. Dengan merangsang otak ini berarti mendorong manusia berpikir, ya. Bukan hanya manusia yang hanya bisa berzikir saja, tetapi juga kita perlu mencari keseimbangan. Manusia yang berilmu dan beriman, manusia yang berikhtiar dan berdoa juga, manusia yang berpikir dan berzikir juga. Nah, oleh karena itu pangan ini menjadi penting. Dari segi agama Islam sudah barang tentu bahwa agama kita ini kan melayani paling kurang lima hal yang pokok. Pertama, Islam itu adalah menjaga pertama agamanya. Agama itu harus aman. Juga ini cocok dengan Kategori Besar Haluan Negara dan Pancasila Undang-Undang 145 memberikan perhatian kepada bidang agama. Islam juga demikian. Sudah bertentu agama Islam juga perlu kita memelihara jiwa kita. Jiwa, di dalam jiwa itu tentu juga makanan yang halal dan makanan yang baik, ya, halalan thayyiban. Nah, itu makanan yang halal dan makanan yang baik agar jiwa kita tenang. Yaitu nafsu mutmainnah, itu jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang, tentu pikiran-pikiran juga akan lebih tenang. Yang ketiga, agama kita juga menjaga akal. Kita perlu menjaga akal sehat. Artinya akal kita janganlah kita terlibat pada minuman-minuman keras seperti anak-anak muda sekarang ini. Itu juga makanan, ada kaitannya dengan makanan. Ya. Jelas-jelas agama menganjurkan kita untuk memilih makanan. Ya, memilih makanan supaya akal kita sehat. Jadi tentu makanan-makanan yang membuat akal kita tidak sehat atau makanan-makanan yang membuat kita fly, itu bahan makanan tidak sehat. Ya. Dari segi agama juga tidak benar, ya. Dari segi hukum juga tidak benar, dari segi bangsa negara juga tidak benar. Jadi orang yang meminum minuman keras pada dirinya, kalau dia umat Islam, orang Islam, tentu dia tidak memelihara akalnya. Dia tidak menjaga akalnya, dia biarkan akalnya berparawisata. Kemudian kita juga perlu menjaga keturunan. Ya, saya kira agama manapun di dunia ini menjaga itu. Yang nomor 4 ini keturunan. Penting sekali kita melahirkan keturunan yang baik, ya, yang bagus, yang bisa membawa citra keluarga dan juga citra bangsa negara ini. Dan yang paling akhir adalah tentu juga harta dan kesehatan ini. Harta. Maaf, saya potong sedikit. Yang keempat tadi menjaga keturunan, ya. Kaitan dalam makanan. Kalau makanan si ibu atau makanan orang tuanya sudah jelek dalam tanda kutip, tidak seimbang, niscayalah akan sukar untuk keturunan yang lebih baik. Itu kan yang betul sekali. Bahwa kalau ibu makanannya tidak benar, ya, maka juga bayi yang akan dilahirkan juga tidak benar, ya. Bagaimanapun dalam ilmu kesehatan, ya, ilmu keturunan juga mengatakan bahwa bibit unggul juga datang pada orang-orang yang unggul. Orang-orang unggul juga orang-orang yang memenuhi semua syarat-syarat kesehatan. Jadi makanannya baik, dia minum susu, dia makan protein dan sebagainya. Ya, tentu nanti akan melahirkan anak-anak yang juga yang potensial, yang anak-anak yang bermutu. Saya kira memang kita juga mengharapkan bahwa keturunan kita hendaknya jauh lebih baik. Ya. Memang juga ajaran agama Islam mengatakan demikian. Keturunan yang akan datang hendaknya jauh lebih baik daripada keturunan yang hari ini. Dan untuk itu menjaga makanan. Agama Islam memberi tekanan yang besar sekali kepada makanan. Bahkan setelah kita beribadat,
Setelah kita menunaikan pekerjaan kita ibadat, yaitu hablum minallah ya. Tentu hablum minan nas ini yang diutamakan adalah menjaga makan. Di zaman Nabi Muhammad SAW, saya kira semua makanan ini menjadi prioritas utama. Orang yang tidak berpuasa saja, kalau dia tidak mampu berpuasa, disuruh bayar fidyah. Dan fidyah itu dalam bentuk makanan. Orang berbuat zina saja, tidak mampu membayar, dia juga disuruh membayar dalam bentuk makanan. Orang-orang yang dihukum pun kadang-kadang disuruh membayar dalam makanan. Jadi peranan makanan dalam hidup orang beragama ini, terutama agama Islam, itu penting sekali. Saya baca di dalam Al-Quran kurang lebih ada 27 kata yang menyuruh orang makan. Yaitu memperbaiki gizi tentunya. Tentu dalam kata makan ini tentu makanan yang halal dan thayyib gitu. Makanan yang halal yaitu tentu hukum ya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyatakan makanan yang halal terlalu banyak. Hampir sebagian besar makanan itu halal. Sedangkan makanan haram itu memang relatif terbatas. Kenapa kita harus mengejar makanan yang haram? Padahal makanan itu Al-Quran sudah mengatakan itu sedikit jumlahnya. Sedangkan makanan yang halal begitu banyak. Kenapa kita nggak cari rezeki di jalan yang halal ini? Yaitu, bahkan sekarang dengan Majelis Ulama, kita juga ingin untuk umat Islam ada upaya yang lain yang disebut makanan sah, artinya sehat, aman, dan halal. Sehat ya, pertama sehat, yang kedua aman batin ya. Yang ketiga juga halal. Halal artinya kita secara Islami dipotong secara benar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pangan menurut saya itu adalah fardu ain bagi orang yang hidup dari menanam padi misalnya, menanam palawija. Memang hidup matinya dia adalah di pertanian atau pertanian tanaman pangan. Bagi orang ini itu adalah fardu ain. Bagi fardu ain. Sedangkan bagi kita sebagai pejabat negara, sebagai saya sebagai Menteri Negara Urusan Pangan, ada dua kewajiban. Kewajiban saya sebagai Menteri Negara ada dua, yaitu fardu ain satu, yaitu adalah meningkatkan agar petani-petani yang hidup matinya di pangan itu bisa meningkatkan produksinya dan bisa menjual hasil produksinya dan memperoleh harga yang baik. Berarti kita membantu dia penuntasan kemiskinan keluarga itu. Itu fardu ain. Fardu kifayah adalah saya sebagai menteri juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi mendorong lembaga-lembaga lain yang terkait agar membantu masalah-masalah utama ini, masalah pangan ini sesuai dengan GBHN dan juga sesuai dengan amanah Allah. Dan juga anjuran dari Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menjadikan dunia ini mudah, begitu mudah. Jadi tidak menyusahkan dunia ini.